Tapi ternyata suatu paksaan juga kalau kita jalani dengan hati, ujung-ujungnya menjadi suatu profesi yang sangat baik. Karena saya selalu bilang gini, yang namanya pengabdian murni adalah tidak berbayar. Ada nggak perjalanan atau kisah yang paling susah buat dilupakan dari Kang Ryan sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Foxys dan Fogans di channel Vokasi Universe ya. Dan kali ini kita juga pastinya akan selalu ya mendapatkan berbagai macam insight dan juga pengetahuan serta wawasan dari figur-figur yang tentunya memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan kali ini di episode yang ketiga, kalau Foxys dan Fogans selalu mengikuti Vokasi Universe, ini adalah episode yang ketiga, dan kali ini kita akan juga mendengarkan kisah inspiratif dari salah satu figur yang tentunya juga dapat memberikan insight dan juga wawasan. Habis itu juga kita mendapatkan sebuah motivasi tentunya ya untuk bisa menjalani kehidupan dan juga mungkin menggapai impiannya teman-teman semua. Jadi untuk di kali ini kebetulan figur yang hadir di dalam podcast Vokasi Universe ini, beliau bernama lengkap dengan gelarnya ya teman-teman ya. Ini panjang sekali ini. Dr. Rayendi Rayendra SPKK MKes FIS DV ya, FAADV ya. Jadi ini kalau salah mohon maaf ya Kang. Tapi nanti kita panggil dengan sapaan Kang Ryan gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Selamat pagi Kang Ryan. Selamat pagi, assalamualaikum Foxys dan Fogans. Cakep nih. Betul nih, sapaannya adalah Foxys dan Fogans ya Kang ya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast Vokasi Universe. Sama-sama. Dan tentunya senang nih para followers menonton konten ini, dan tentunya nanti Kang Ryan bisa banyak cerita mengenai kehidupan Kang Ryan, terus juga apa yang sekarang sedang dilakukan Kang Ryan, lalu juga mungkin bisa memberikan motivasi juga ya Kang Ryan kepada para pendengar dan juga yang nonton di channel YouTube kita. Dan mungkin sebagai perkenalan, mungkin Kang Ryan boleh disapa para subscriber kita, dan juga nanti boleh juga diberikan informasi bahwa aktivitas saat ini seperti apa Kang Ryan. Mangga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Foxys dan Fogans, saya Dr. Rayendi Rayendra. Kebetulan saya dokter spesialis kulit, jadi saya berprofesi sebagai praktisi kesehatan, dan juga saya ada profesi lain, saya juga seorang dosen atau staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Jakarta. Jadi untuk praktisi saya praktek di beberapa tempat memang, di Bogor, di Cibinong, dan di Bintaro ada 3 klinik, Rayendra Dermatology Clinic, dan sebagai pengajar itu profesi saya sehari-hari. Jadi saya bisa ada di Bogor dan bisa ada di Jakarta. Padat sekali ya aktivitas saya Kang ya. Diatur-atur. Gimana kita bisa memanage waktu aja ya Kang. Betul. Sebenarnya ya. Betul. Tadi kalau Kang Ryan cerita sendiri bahwa profesinya juga selain seorang pembisnis gitu ya, juga akademisi. Nah ini adalah salah satu perpaduan yang menarik sebenarnya. Gimana Kang Ryan tuh bisa nih ngerjain kedua-duanya gitu. Nah mungkin sebelum ke sana, Kang Ryan mungkin bisa ceritakan kenapa Kang Ryan memilih ilmu kedokteran pada saat pertama kali pendidikan? Memang cita-citanya atau memang punya visi tujuan hidup atau gimana Kang? Iya. Jadi kalau jadi dokter sebetulnya di balik layar tuh banyak yang nggak tahu sebetulnya. Awalnya itu saya tuh bukan mau jadi dokter. Oh gitu? Iya. Saat saya tuh SMA kan di Bogor, di SMA Negeri 3 Bogor. Nah saat itu sebetulnya saya tuh mau kuliahnya bukan di kedokteran. Jauh sekali. Saya tuh tadinya mau jadi chef. Oh, chef? Ya. Maksudnya sekolah perhotelan ya? Betul. Tadi mau kuliah perhotelan di Bandung ceritanya. Cuma orang tua saya nggak setuju. Gitu. Jadi ada perdebatan dulu. Akhirnya orang tua saya sedikit memaksa saya untuk jadi dokter. Jadi saya itu ada hari ini sebetulnya berawal dari suatu paksaan. Tapi ternyata suatu paksaan juga kalau kita jalani dengan hati, ujung-ujungnya menjadi suatu profesi yang sangat baik. Jadi dari situ akhirnya saya
tidak direstui untuk menjadi chef, akhirnya saya teslah di Fakultas Kedokteran. Dan akhirnya terjebaklah saya menjadi dokter seperti hari ini gitu. Ya, luar biasa. Ya. Justru cita-citanya adalah jadi chef ya, Betul. tapi karena juga mungkin dorongan dari orang tua, Betul. nggak menyangka sampai dengan lulus dari kedokteran gitu ya kan? Iya, iya. Ya itu tadi suatu paksaan itu awalnya juga kurang baik di sayanya gitu. Masih ada penolakan, tapi karena suatu penyesuaian akhirnya ya bisa berjuang, semangat dan kemauan sih saya rasa. Berjuang, semangat dan kemauan. Ya. Memang kan kuliah kedokteran itu juga tidak mudah ya Kang ya. Relatif sebetulnya semua ilmu sama-sama sulit, tapi yang pasti di kedokteran itu sangat lama. Berbelas-belas atau bahkan kalau diikutin gitu sekolah itu kayak saya hari ini berapa puluh tahun gitu. Sebagian hidup saya tuh kemarin sih kita hitung-hitung kalau kita bercanda dari SD gitu sekitar 31 tahun saya sekolah. 31 tahun sekolah. Sekolah. Ya. Kalau saya aja kayaknya untuk bisa memotivasi diri gitu ya, Iya. untuk di sekolah ini susah banget. Susah, gitu. ya? Tapi ini Kang Ryan memang figur yang sangat luar biasa, bisa punya semangat ya untuk mau sekolah lagi gitu iya. kan. Iya. Benar-benar. Berarti dari lulus kedokteran, Iya. terus kenapa nih Kang Ryan memutuskan untuk mengambil spesialis dermatologis nih? Ya. Jadi memang tadi awalnya karena orang tua saya ingin saya jadi dokter, ya sudah dealnya adalah saya selesai di dokter umum. Makanya saya selalu bilang cita-cita itu nggak perlu terlalu tinggi dulu. Satu step dilewati. Jadi ceritanya ketika saya sekolah dokter umum, saya berpikir kok nggak sesulit yang dibayangkan. Kuliah di kedokteran itu tidak sesulit yang saya bayangkan gitu. Jadi semuanya alhamdulillah lancar. Ketika di ngambil dokter umum itu saya masih berpikir jadi apa memang waktu itu. Masih ada beberapa pilihan sebetulnya. Saya ingat sekali saya itu pilihannya kalau nggak jadi dokter kulit, jadi dokter bedah atau jadi dokter objin. Pilihannya itu ya. Pilihannya 3 sebetulnya. Ada 3 tapi saya memang prioritas kulit. Cuma dulu ada kesan. Sampai hari ini sebetulnya, katanya kalau masuk kulit itu sulit, gitu. Salah satu bidang yang cukup favorit sampai hari ini, diminati oleh dokter-dokter umum untuk jadi spesialis. Dan saya juga bukan berlatar belakang dokter keluarga. Gitu. Berarti dari keluarga inti Kang Ryan aja. Iya. Yang pertama jadi dokter gitu ya. Walaupun akhirnya adik saya juga ada yang dokter 1. Jadi saya memulai itu seperti di hutan belantara, membuka jalan. Membuka jalan dengan bismillah, ya akhirnya coba kulit. Kalau kenapa mau kulit? Dulu tuh saya nggak berpikir apa-apa. Jadi dokter kulit itu seru, bisa ngobatin buduk, orang Sunda bilang kupret, ya pokoknya sarupaning ararate kalau kata orang Bogor tuh ya. Kurisan gitu ya. Jadi saya dulu pikirnya cuma itu, kulit tuh penyakit. Terus saya coba tes dan diterima. Dan hari ini kenapa saya mengembangkan klinik? Saya selalu bilang, sebetulnya itu bukan tujuan awal karir saya. Karir saya itu tujuannya itu tadi, ngobatin penyakit kulit. Lantas di perjalanan, saya itu seperti diarahkan oleh klien, oleh pasien. Jadi pasien tuh selalu yang datang ke saya tuh inginnya ngurusin wajah. Akhirnya, yuk kita perdalam tentang estetik. Gitu. Karena memang mungkin waktu dulu itu belum begitu banyak demandnya seperti saat ini ya, yang sangat concern sekali dengan skincare gitu-gitu ya. Betul. Gak nyangka maksudnya perjalanannya sampai Kang Ryan juga bisa membangun bisnis sendiri ya di Kacang. Betul. Iya, betul. Dan setelah selesai pendidikan untuk mengambil spesialis itu, lalu Kang Ryan lanjut ke S3 atau gimana? Iya, betul. Jadi selesai spesialis, saya itu sekolah di Bandung sekitar 12 tahun. 12 tahun sekolah. Di Bandung? Dan boleh dibilang tanpa putus. Dari lulus SMA sampai lulus spesialis, sampai lulus S2, saya cuma sekolah. Nggak pernah kerja, nggak punya uang. Anak udah 2, uang susunya masih minta sama orang tua gitu ya. Uang kontrakannya juga masih minta orang tua. Saya di Bandung dulu dan saya ngontrak gitu. Dan saya selesai 12 tahun itu pulang ke Bogor bawa 2 anak. Jadi 2 anak saya itu anak sekolahan gitu ya, yang orang tuanya masih sekolah. Pulang ke Bogor, saya itu masih numpang praktek dulu. Di tempat praktek saya di Apotek Indonesia, namanya ada di Bogor, di seberang Balai Binarum. Kebetulan yang punyanya itu
istrinya dokter hewan dari IPB. Pemiliknya, ownernya almarhum Dr. Andri Wanananda. Dr. Andrinya sendiri adalah dokternya IPB. Kemudian apotekernya profesor, namanya Prof. Ice Wintarsi, bagian farmasi di Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Jadi saya masuk ke satu tempat yang komunitasnya IPB semua, gitu. Nah, karena saya di sana memulai praktek, dulu belum banyak pasien, saya masih banyak waktu bisa interaksi dengan orang banyak. Saya tuh kalau nggak ada pasien nggak bisa diam mulutnya. Pengennya ketemu orang, ngobrol. Saya tuh passionnya memang ngoceh. Cocok berarti isi podcast ya? Ah gitu ya. Ya. Jadi saya tuh sudah ngoceh. Jadi kalau nggak ada pasien, saya lari. Cari orang lagi yang bisa saya ajak ngobrol. Dan kebetulan saya ketemulah dengan Prof. Ice Wintarsi di sana, di Apotek Indonesia. Dan beliau mengatakan waktu itu saya lulus spesialis itu usia 30-31, baru nginjek 31 saya udah kembali ke Bogor. Udah selesai sekolah dan mulailah bekerja di situ. Saya ketemu Prof. Ice, beliau mengatakan, "Dokter masih muda nih, ayo sekolah lagi." Dari situlah saya akhirnya diajak ke IPB Dramaga, bertemu dengan profesor-profesor di Fakultas Kedokteran Hewan. Dan saya dapat motivasi untuk sekolah lagi. Dan akhirnya saya melanjutkan S3-nya di Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Gitu. Tahun 2000. Itu saat usia berarti 31? Enggak. Setelah ada perbincangan panjang, 32. 32 tuh umur saya. Sekolah lagi berarti ya. Gitu. 32 itu berarti sudah mengenyam pendidikan doktor ya? Sudah mulai masuk. Sudah mulai masuk. Ya? Akhirnya saya akhirnya saya lama ya sekolah S3-nya, nggak usah diikutin ya yang ini ya. Tapi nggak apa-apa, saya selalu buka. Jadi saya sekolah di IPB memang lama. Gitu. Sekolah doktor itu kan 5 tahun ya? Betul, 5 tahun. Boleh cuti setahun katanya, 6 tahun. Tapi saya nggak ambil cutinya. Jadi saya memang sekolah lama, 5 tahun, tapi ada alasannya. Bukan karena malas atau apa. Karena penelitian saya waktu itu laboratorium. Jadi bukan survei, tapi laboratorium. Sehingga gini, saya juga mau ngomong nih semua sama Foxys dan Fokgans ya, bahwa saya tuh kagum sekali dengan IPB. IPB itu ternyata semuanya lengkap. Semua alat ada. Bahan ada di IPB itu. Jadi saya juga bersyukur banget saya itu bisa sekolah S3 di IPB. Kenapa? Salah satu dosen saya di Bandung itu sekolah S3-nya sampai harus pergi ke luar. Gitu. Karena beliau tidak tahu kalau alat dan bahan itu harus didapat di mana di Indonesia gitu. Jadi beliau udah keliling. Sebetulnya beliau juga udah ke IPB, cuma belum ketemu jalurnya. Nah, saya ketemu nih. Akhirnya, cuma yang lama memang menunggu alat dan bahan. Ketika saya mau meng-create satu penelitian di IPB, ada bahan yang tidak ada, nah itu harus dibeli. Jadi waktu itu ceritanya saya itu sampai membeli sel culture dari Amerika. Didatangkan ke PSSP nih, Pusat Studi Satwa Primata, itu nunggunya lama. 1 tahun. Setahun karena harus lewat barang itu. Ya? Harus lewat balai karantina lah, terus apalagi bea cukai lah dan lain-lain. Jadi menunggu lama. 1 tahun lah saya hibernasi itu, nggak melakukan apa, alat bahan datang, IPB lengkap, bisa dikerjakan. Itu perjalanan panjangnya 5 tahun di IPB. Kalau saya selalu bilang, karena saya terlalu cinta sama IPB ya, jadi saya habiskan waktu ya, bolak-balik ke Dramaga, kuliahnya di Dramaga, penelitiannya di Bogor. Tapi pastinya setelah menjalani penelitian itu, berarti kan sudah mendapatkan hasil yang diinginkan ya tentunya Kang ya. Dan pendidiknya juga sangat baik, ketika lulus, jadi bersyukur lah ya, ketika sudah menyelesaikan studi yang memang Kang Ryan nyam ya. Iya. Jadi sekali lagi bukan memuji nih, tapi saya selalu bilang ke teman-teman saya bahwa kuliah S3 di IPB itu sangat menyenangkan. Tidak menyenangkannya satu, di IPB itu yang namanya kuliah absen full, nggak ada yang namanya tanda tangan tanpa kuliah. Di IPB itu melelahkan gitu ya, betul-betul belajar. Oleh karena itu, surprise juga saya lulus dengan IPK yang menurut saya sangat tinggi gitu kan, 3,9. 3,9 gitu ya di IPB. Dan hari ini saya itu sedang membimbing 2 kandidat doktor di IPB. Jadi ada 2 dokter spesialis kulit yang sedang mengambil sudah berjalan. Mereka berdua, satunya dari UI, satunya dari Pajajaran Bandung. Jadi sekarang teman-teman saya itu sedang masuk di semester 2 dan sudah mulai masuk
proposal dan lain-lain. Karena saya sudah membuka tadi hutan belantaranya sudah saya buka. Iya. Sekarang teman-teman yang mau ambil S3 bisa di IPB. Gitu. Good banget. Berarti setelah selesai dari pendidikan kedokteran itu, baru Kang Ryan memutuskan untuk membuat klinik atau gimana? Semuanya sambil berjalan. Oh, paralel semua. Paralel. Jadi kalau klinik itu yang pertama saya buat ketika saya S3. Oh, ketika S3. Oh, Iya. S3 berjalan. Berjalan. Kang Ryan baru mulai bisnis klinik kecantikan. Iya, jadi sambil paralel, sambil kerja praktek maksudnya ngajar di Jakarta, kuliah jadi semuanya saya jalankan. Dan hari ini pun saya masih kuliah loh. Masih kuliah? Ya, saya sedang mengambil magister hukum. Setelah selesai kedokteran ilmu dokter hewan, ngambil lagi S2 magister hukum. Wow, di mana Kang? Di sini aja yang dekat di Pakuan. Oh, di Pakuan. Ya. Iya. Itu kalau boleh tahu kenapa nih Kang dirasa perlu ngambil lagi kuliah dengan ilmu hukum? Ya. Jadi awalnya kembali saya itu hidupnya kadang-kadang suka mendadak datang. Jadi tadi saya bilang cita-cita saya itu nggak pernah banyak. Cita-cita saya itu cuma satu. Kemarin tuh saya cuma berpikir sebetulnya kok saya udah nggak sekolah lagi ya? Kok ada yang kurang ya? Saya tuh aneh orangnya gitu ya. Setiap nggak sekolah tuh kok ada yang kurang. Kalau nggak sekolah ya? Aneh justru Aneh gitu. Jadi kemarin tuh mikir sekolah lagi apa ya? Sebenarnya masih ada dua alternatif. Tadinya sebetulnya saya mau kuliah lagi di IPB lagi. Mau ngambil MB ya. Oh, MB ya. Tadi mau ambil MB. Udah tanya-tanya, udah cari-cari siapa nih kira-kira pembimbingnya nanti sampai sejauh itu sebetulnya. Tapi ketika saya melihat jam kuliahnya nggak pas, jam kuliahnya nggak pas. Akhirnya ambil apa lagi ya? Tadinya tetap mau di bisnis gitu. Di Pakuan juga lihat di MM-nya jadwalnya kurang pas, yang pasnya hukum. Jadi saya ngambil hukum sebetulnya bukan cita-cita awalnya gitu. Ketika sudah mulai sekolah ya sudah, mau nggak mau kita harus belajar juga. Tapi jujur, semuanya juga nggak ada yang gampang. Susah, ilmu hukum juga ternyata susah. Iya. Apalagi harus hafal kitab-kitab ininya ya. Betul. Ilmu hukum. Membaca itu ya, harus membaca ya. Kalau anak hukum memang budaya membaca tuh ya. Ini banget ya. Betul. Ya. Luar biasa setelah selesai semua pendidikan, magister sekarang masih berjalan berarti ya Kang? Masih berjalan. Dan mungkin ada impian lagi untuk setelah selesai dari kuliah hukum, Kang? Ya. Maksudnya mau sekolah lagi, ada keinginan lagi nggak, Kang? Sekolah itu selalu ada di benak saya tuh. Saya suka bercanda, saya pikir nanti selesai hukum, kalau saya udah nggak ada kerjaan lagi, 2 tahun bengang-bengong, kalau istilah saya bengang-bengong gitu ya, bisa jadi. Saya ngambil apa, yang belum ya bisnis tadi gitu. Nanti tapi kita lihat nanti dengan kesibukan saya ya. Karena sampai hari ini kan saya juga masih ngajar, terus kemudian praktek gitu. Jadi ya terus itu yang dikembangkan. Apakah nanti bisnis juga kita kembangkan, klinik seperti itu. Luar biasa, memang kisahnya memang penuh dengan sekolah ya teman-teman ya. Tapi selama sekolah itu sebenarnya ada nggak sih hal yang mungkin susah untuk dilupakan nih dari perjalanan sekolah tadi yang total berapa tahun, Kang? Untuk sekolah sendiri tuh 20 tahun ada ya, Kang ya? Iya, lebih dari 20 tahun. Ya. Ada nggak perjalanan atau kisah yang paling susah buat dilupakan dari Kang Ryan sendiri? Itu tadi, saya tuh selalu sekolah itu, kenapa saya sekolah terus? Nomor satu, saya tuh tidak pernah ada kesan sekolah itu sulit. Jadi kalau memori yang menyebalkan atau yang menyusahkan, saya tuh kadang susah mengingatnya gitu. Flashback ke belakang tuh sulit sekali mengingat yang sulitnya. Jadi yang saya tahu tuh sekolah itu mudah dan gampang gitu. Asal memang punya keinginan kuat ya, mungkin keinginan kuat itu tadi ya. Tapi kalau yang menyenangkan, setiap jenjang selalu ada kesan gitu ya. Mau ketika saya jadi dokter umum dengan teman-teman yang rame-rame itu, saya itu selalu berdekatan dengan orang-orang yang mulutnya juga berisik gitu ya. Itu ya, nggak ada kesan buruk. Sekolah spesialis juga menyenangkan, ketemu dosen-dosen ya. Wajar lah kalau kita sebagai siswa terus ketemu dosen, dosennya tukang marah-marah lah, galak lah. Tapi itu tadi jangan diingat
Dan ketika hari ini kalau kata saya ketemu lagi dengan beliau-beliau, guru-guru kita, saya tuh lupa loh kalau beliau-beliau itu sebetulnya galak. Saya tuh gitu. Makanya nggak pernah ada kesan buruk. Kalau IPB nih ya, di IPB. Satu, di IPB tuh menyenangkan. Karena menurut saya dosennya tuh baik-baik. Makanya saya selalu promosi ke teman-teman saya kalau mau kuliah S3 tuh enak di IPB. Di IPB itu welcome, Vibes-nya guru-gurunya juga tuh mungkin saling support ya. support sistemnya hangat gitu ya. Itu sangat terasa. Kemudian juga semuanya ada di IPB. IPB tuh lengkap gitu loh. Kalau kita penelitian laboratorium, ini ada di sana, ini ada di sana. Jadi saya pun ketika kuliah di IPB berkenalan dengan profesor dari biofarmaka, dari pusat studi satwa primata, dari farmasi gitu. Jadi banyak teman baru. Itu senang. Cuma cerita lucunya di IPB mungkin ada dua kali ya. Satu, walaupun saya orang Bogor, saya kan jarang ke Dramaga. Betul. Ketika pertama kali saya ke Dramaga itu aja kesannya macet, jalan kecil, banyak angkot, ya, unpredictable waktunya gitu. Tapi setelah tahu C4, itu udah menyenangkan ya, jalan pintas. Kemudian satu lagi saya bilang, dulu saya sekolah S3 di IPB itu mahasiswanya cuma satu, cuma sendiri. Oh ya? Kebayang nggak, di dunia baru, di kampus baru tidak ada teman. Segitu aja saya happy-nya setengah mati gitu loh, senang banget gitu. Nggak punya teman aja saya senang. Dunia baru, saya selalu bilang kampusnya bentuknya segi lima semua tuh gedungnya. Kalau udah disuruh dosen ke sana katanya, saya juga bingung tuh muter seperti itu tuh kalau di IPB tuh. Jadi sangat dunia baru banget buat saya sendiri, tapi menyenangkan gitu. Berarti kisah-kisahnya memang kisah-kisah pendidikan selama Kang Ryan mengenyam pendidikan tuh memang memberikan semangat juga nih, khususnya juga buat saya ya, supaya bisa punya kemauan lagi untuk kuliah lagi, untuk melanjutkan. Dan juga tentunya buat teman-teman semua yang saat ini mungkin sedang mood swing ya, bingung nih perlu lanjut atau enggak gitu. Mungkin setelah dengar kisahnya Kang Ryan ini jadi punya semangat lagi untuk sekolah lagi gitu ya Kang. Selalu dicoba yang penting. Nah, tadi Kang Ryan kan tadi sudah cerita begitu banyak perjalanan pendidikan, lalu juga tadi sempat bilang bahwa sekarang sedang membangun bisnis kecantikan, itu juga sudah berjalan dengan sukses. Nah, mungkin udah jadi pembisnis, lalu juga tadi akademisi. Kira-kira apalagi nih yang mau Kang Ryan sekarang lakukan dan raih gitu untuk kedepannya, Kang? Iya. Kalau dari dunia akademisi memang sebetulnya saya punya planning A tadinya, karena saya sudah tanggung sebagai dosen. Sebetulnya tidak pernah terfikir untuk jadi profesor awalnya, tapi dalam perjalanan saya leukeun ya, dikeureuh kata orang Sunda mah, dikeureuh sakedik gitunya. Terus saya coba, ya memang plan A tadi saya sebetulnya inginnya jadi profesor gitu. Suatu saat nanti saya punya gelar profesor, karena kan profesor sebetulnya sudah tidak sekolah lagi kan, tinggal pengabdian, tridharma perguruan tinggi kan, ngajar. Tapi ya nanti kita lihat itu plan A-nya. Kalau di plan B bisnis, saya tentu saja masih bermimpi bermimpi untuk mengembangkan si Rayendra Dermatology dan Aesthetic Center ini untuk terus berkembang dalam hal jumlah klinik, maupun saya juga tadi sebagai entrepreneur, saya juga sebagai tukang dagang ya, pedagang skincare. Saya juga inginnya brand tersebut atau nanti kita buat dengan brand-brand lain untuk kita kembangkan di Indonesia. Mungkin tadi saya bilang dengan bertemu banyak orang, mungkin link-link bisnis untuk pengembangannya juga bisa berjalan, untuk mengembangkan potensi yang sudah ada gitu ya. Itu plan B. Memang kalau plan C untuk Kota Bogor, ya saya sedang berikhtiar lah untuk bisa berkontribusi atau bermanfaat untuk banyak orang di Kota Bogor. Gitu. Berarti tadi mendengar plan C-nya juga Kang Ryan ingin juga ya berkontribusi lebih luas untuk Kota Bogor ya khususnya Kang ya. Iya. Amin. Semoga semua rencananya Kang Ryan tadi diijabah ya. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya perlu kita dukung semua nih teman-teman ya. Amin. Untuk impian-impiannya Kang Ryan, dan juga mungkin teman-teman semua juga punya impian masing-masing. Kita sama-sama ikhtiar untuk bisa mencapai impiannya tersebut ya. Betul.
Tuh. Ya. Nah, tadi Kang Ryan juga bilang kalau sekarang ini kan sedang ada bisnis klinik kecantikan ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan juga nggak Kang, bisnis kecantikannya sekarang udah beroperasi di mana aja, dan mungkin juga teman-teman Foxys dan Fogans yang punya problem dengan kulit, nggak mungkin dan setelah mendengarkan ini bisa berkunjung gitu ya ke kliniknya Kang Ryan. Iya. Jadi memang bisnis klinik saya atau per skincarean saya itu memang dimulai dari nol. Ya, dari nol dengan manajemen yang cuma berdua dengan istri saya. Berawal dari awal karir saya itu, staff saya itu cuma 1 orang. Yang bantu saya itu cuma 1 orang all in. Ya. Kemudian sampai hari ini memang belum besar lah ya, karena klinik saya itu masih klinik yang pribadi gitu. Jadi belum ada kerjasama. Kan biasanya untuk mengembangkan suatu potensi gitu harus banyak kerjasama dengan orang lain ya. Betul. Untuk pengembangan. Terutama kadang-kadang kita kan dengan keuangan, dengan sistem itu butuh otak-otak orang lain gitu loh. Masukan pemikiran dari orang lain. Nah itu hari ini saya masih berdua dengan istri saya, dan saya sudah punya 3 klinik hari ini. Satunya di Bogor, di Jalan Padi sini. Yang keduanya di Cibinong, Mayor Oking. Dan ketiganya di Bintaro, Tangerang Selatan. Memang ada cita-cita juga sedang direncanakan untuk membuka cabang satu lagi di Bandung. Itu cabang berikutnya. Amin, didoakan semoga semakin juga lebar ya untuk cabang klinik kecantikannya Kang Ryan. Tadi sempat dibahas juga sama Kang Ryan dan disinggung ya bahwa Kang Ryan ingin menggapai cita-citanya untuk bisa berkontribusi secara lebih luas lagi untuk Kota Bogor ya khususnya Kang. Nah mungkin boleh diceritakan sedikit Kang, kenapa Kang Ryan punya keinginan untuk bisa berkontribusi secara lebih luas lagi untuk Kota Bogor. Awal itu dari mana Kang? Apakah wangsit atau ada dukungan dari mungkin keluarga atau teman-teman? Kalau bercanda wangsit gitu ya, sepintas gitu ya, menurut saya juga seperti itu. Jadi sebetulnya pembicaraan ini pembicaraan lama. Sebetulnya pembicaraan lama, tapi yang hanya sampai tahap pembicaraan, ngobrol-ngobrol aja. Terus memang belakangan saya ada diskusi gitu dengan istri saya. Jadi memang kalau orang berpikir bahwa hari ini saya ada di Kota Bogor atas dukungan siapapun, sebetulnya nggak ada. Itu saya hanya pembicaraan dengan istri saya berdua. Saya kan orangnya gitu, suka punya pemikiran-pemikiran yang loncat gitu ya, yang loncat. Menurut saya sih loncat, walaupun stepnya satu-satu. Saya berpikir, saya bilang kontribusi apa yang bisa saya lakukan setelah saya jadi dokter dan staf pengajar gitu. Saya udah ngajar orang, ngajar itu menurut saya pengabdian. Betul. Pengabdian, dan mungkin dokter juga sebagai pelayanan. Mungkin kalau saya nggak berani bilang bahwa itu totally pengabdian, karena saya selalu bilang gini, yang namanya pengabdian murni adalah tidak berbayar. Tapi kalau saya kan masih dibayar gitu. Jadi saya tuh masih merasa kurang gitu. Kalau saya ngabdi, gimana caranya? Tapi saya nggak dibayar. Itu dari situ saya ngobrol dengan istri saya. Istri saya bilang gini, kalau memang itu menjadi passion kamu dan kamu suka, kerjakan, tapi selalu ingat totalitas. Dari situ saya berangkat, ya sudah, saya coba akhirnya saya berpikir, ya udah, intinya gini, hari ini saya sedang silaturahmi dengan warga Bogor, seluruh warga Bogor, karena itu merupakan pengabdian. Kenapa? Karena saya keliling warga Bogor itu membawa misi edukasi kesehatan, gitu. Misinya itu, sehingga ketika saya ke masyarakat, saya mengedukasi masyarakat tentang kesehatan. Seperti halnya itu sama dengan saya konsultasi di klinik. Cuma kalau di klinik berbayar, ketika saya turun ke masyarakat tentu saja tidak berbayar. Nah itu sudah membuat saya senang sampai hari ini, sampai titik itu saya senang, sangat senang sekali ketika masyarakat ternyata banyak masih butuh edukasi tentang kesehatan kulit, gitu. Spesifiknya kulit. Walaupun di masyarakat nanti ada yang bertanya tentang diabetes, ginjal, dan pokoknya tentang kesehatan semua. Itu sampai hari ini itu yang saya jalankan dan saya happy. Lantas nanti masyarakat inginnya apa, mangga saya serahkan lagi ke masyarakat Kota Bogor khususnya, gitu. Mantap, memang sangat mulia ya tujuannya Kang Ryan ini. Jadi selain tadi juga
punya keinginan lebih luas lagi untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat. Ini niatnya juga sangat baik, jadi memang patut diapresiasi ya, bahwa keinginan kuat itu bisa mencapai sesuatu hal tuh dengan mudah gitu ya. Betul. Dan mungkin sebagai penutup, sebelum penutup nih Kang Ryan, kebetulan karena kita adalah brandnya Vokasi, jadi ingin punya pendapat dari Kang Ryan sendiri mengenai vokasi pendidikan ya, pendidikan vokasi khususnya untuk bisa mengajak teman-teman bisa dan mau gitu ya bersekolah di sekolah vokasi, dan juga mungkin satu kalimat untuk motivasi teman-teman supaya mau menyelesaikan studinya di sekolah vokasi. Dan mungkin ada kata-kata mutiara buat para pendengar gitu Kang. Ya. Jadi ya saya sebagai guru juga gitu ya, terus semangat dan berjuang ya. Vokasi adalah satu wadah menurut saya, suatu wadah pendidikan yang sangat baik. Karena di vokasi kita lebih banyak belajar non teori. Jadi memang aplikasi di lapangan, kalau di kedokteran istilahnya aplikasi klinis, menjadi sangat penting sebagai modal dasar kita untuk bisa bersaing di masyarakat, terutama di dunia kerja. Jadi seperti itu. Memang vokasi memang lebih aplikatif ya. Betul. Dan itu adalah satu ajakan kalimat dari Kang Ryan. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya mau sekolah di mana. Salah satunya adalah sekolah vokasi ini menjadi daya tarik teman-teman tentunya untuk bisa bersekolah. Dan tadi kata Kang Ryan bilang bahwa pendidikan sekolah vokasi lebih aplikatif gitu ya. Jadi yang pasti lulusan vokasi adalah lulusan yang siap pakai di dunia kerja. Siap pakai. Termasuk mungkin ada yang dari sekolah vokasi yang ingin melamar ke kliniknya Kang Ryan juga boleh banget ya. Boleh banget. Siap-siap. Mungkin ada juga Kang Ryan sebagai penutup sepenggal pesan atau quote yang bisa didengar sama teman-teman di rumah. Ya. Jadi kalau dari saya selalu bilang selalu semangat, selalu punya cita-cita. Cita-cita itu saya selalu bilang nggak perlu terlalu tinggi, satu step saja agar cita-citanya itu gampang kita gapai. Tapi jangan pernah berhenti untuk menggantungkan cita-cita di step yang di atasnya. Kita tetap punya cita-cita yang jauh lebih tinggi, gitu. Jadi satu step, yang penting semuanya tercapai. Amin. Gitu. Perlahan tapi pasti betul, ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk Kang Ryan sudah berkenan hadir di studio dan juga berkenan juga memberikan inspirasi untuk kita semua ya teman-teman. Dan semoga juga harapan teman-teman bisa mendapatkan insight-nya. Dan jangan lupa juga untuk para pendengar mungkin yang masih baru, jangan lupa juga di subscribe Vokasi Universe dan juga pantengin terus setiap episodenya. Mungkin itu dari episode kali ini. Terima kasih untuk atensi teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.